Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berbagai limpahan nikmatnya kita bisa kumpul kembali sholat berjamaah subuh pagi hari ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan kajian subuh rutin kita. Alhamdulillah, kajian subuh hari ini akan bertemakan Nabi Ibrahim, sang bapak sekaligus guru darat syar'i. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Ustaz Ahmad Saleh, Ortus Afan, Ustaz Ahmad Nasir MC. Alhamdulillah beliau berkenan hadir. InsyaAllah akan kita dengarkan kajian subuh hari ini kurang lebih 40 menit sampai dengan waktu syuruk. Salam dan salam senantiasa kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan InsyaAllah kepada kita semua yang tak berjalan sudah beliau. Baik, sebelum kita mulai kajian subuh hari ini, mari kita buka dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Anwar Nasir kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa mengucap alhamdulillah wa syukrulillah, jazakallah khairan. Dalam segala situasi dan kondisi, senang, sedih, kita tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masya Allah, tabarakumullah, kita dipertemukan masih di hari tasyrik, hari terakhir. Ya, semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Allah limpahkan kepada kita rahmah, maghfirah, serta ridhonya selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, tema yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah keteladanan Nabiullah Ibrahim dalam banyak hal. Jadi kita bisa bahkan harus belajar banyak banget dari Nabiullah Ibrahim. Ya, untuk membahas tema tersebut, pelajaran-pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dan kita aplikasi, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surah 16, surah An-Nahl ayat 120 sampai 123. Ya, mungkin yang tidak bawa alat tulis mungkin bisa diingat-ingat, nanti di rumah bisa ditadaburi ulang. Surah 16 atau surah An-Nahl 120 sampai 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Ibrahima kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah sosok sebuah bangsa. Mudah banget ini dicerna ya. Nabi Ibrahim orangnya kan satu. Betul tidak?
Kalau Bapak Ibrahim memang banyak. Benar kan? Tapi kalau Nabi Ibrahim satu. Kenapa ya Allah menyebut sosoknya satu tapi dengan kalimat umat, bangsa? Kan besar banget. Satu disebut bangsa itu besar banget. Agung banget, mulia banget, tinggi banget kedudukannya, derajatnya di sisi Allah. Ya, alhamdulillah kita menemukan tafsirnya kalimat umat di dalam tafsir Ibnu Katsir itu maknanya dua. Kalimat umat tafsirnya dua. Yang pertama, mualliman lil khair. Nabi Ibrahim adalah selalu mengajarkan kebaikan, mendidik, membina umat ya untuk selalu melakukan kebaikan. Ya, jadi kalimatnya dalam, mendidik, membina. Bukan sekedar mentransfer ilmu, mendidik, membina. Ya, jadi ayat-ayat Al-Quran itu maknanya detil banget sebenarnya, dalam banget. Nah, alasannya kenapa umat mesti dididik, mesti dibina. Ya, tidak sekedar kita menyampaikan ilmu, dibidik, dibina. Alasannya ada 4 atau 5. Ya, yang pertama kita melihat kondisi kaum muslimin, ahwalul muslimin. Ya, ada apa dengan kondisi kaum muslimin? Al-jahlu an dinihim. Jahil, kurang paham. Ya, kalau disebut dengan bahasa yang lebih ekstrim, ya bodoh terhadap agamanya sendiri. Ya, punten ya, mohon maaf, ini mah buat ngerenung kalimat ini. Ya, dari mana kita mengetahui? Sederhana. Ya, dari jumlah jamaah haji setiap tahun nggak kurang dari 200.000. Tahun ini 220.000-an. Data Litbang, penelitian pengembangan Departemen Agama Pusat, jamaah haji kita yang jumlahnya 200.000 lebih, yang bisa membaca Al-Quran hanya 30%. Berarti 70% jamaah haji nggak bisa baca Al-Quran. Lah kok bisa haji? Emang berangkat haji syaratnya harus bisa baca Al-Quran? Enggak. Tidak jemaah. Manis tato'a, yang mampu duitnya, mampu fisiknya berangkat walaupun nggak bisa baca Al-Quran. Ini kalau kita coba diperes, disaring lagi, 30% yang bisa baca Al-Quran, lalu dari 30% yang bisa membaca Al-Quran dengan benar, sesuai dengan kaidah tajwid, kira-kira berapa persen jemaah? Pasti lebih kecil. Bener kan? Nah, yang bisa membaca Al-Quran dengan kaidah ilmu tajwid, ya, lalu yang paham isi kandungannya berapa persen? Pasti lebih kecil lagi. Pasti lebih kecil lagi. Yang paham isi kandungannya lalu diamalkan, pasti jumlahnya lebih kecil lagi. Dari situlah pendidikan, pembinaan menjadi penting. Ya, jangan dibiarkan mereka. Mari kita didik, kita bimbing. Ya, jadi mendidik, membimbing itu seperti kita menggembala itik. Ya. Ada yang tahu nggak menggembala itik? Itik itu jenis unggas memang. Ya, kayak angsa, kayak entok, kayak ayam dan sejenisnya.
Apa yang membedakan itik di gembala? Angsa, entok, ayam, sebentar lagi dilepas, dikasih makan, udah, biarkan main seharian. Nanti sore jam 5, dia udah pada pulang, tinggal digiring masuk ke kandang. Entok, angsa, ayam, seperti itu. Dikasih makan, udah, lepas aja, udah. Kalau itik, bebek nggak bisa. Ya, itik, bebek dilepas dari kandang, kita ikutin. Kayak ngasuh anak umur 0 sampai 3 tahun. Kemana aja harus dibuntutin. Coba ya, anak 0 sampai 3 tahun dia kalau nemu gundu gimana? Masuk mulut. Kalau nemu kacang, masuk mulut. Kalau nemu tai kambing, mirip kacang. Masuk mulut juga. Ya, nggak takut api, nggak tahu bahaya. Makanya anak 0 sampai 3 tahun, dia kalau dilepas kemana aja diikutin. Kayak begitu kalau kita punya bebek. Karena apa? Bebek digembala diikutin. Dia jenis unggas, nelor tapi tidak mengeram. Entok, angsa, ayam, nelor mengeram. Kalau bebek nggak mengeram. Karena bebek tidak mengeram, dia kalau nelor sekebeletnya. Kebelet di kandang, di kandang. Kalau kita bawa ke kali, main di air, kebelet nelor, ya nelor di kali. Kalau kita bawa ke sawah setelah musim panen untuk makan sisa-sisa padi, ya kebelet nelor, ya nelor di sawah. Bayangin Pak, yang ngasih makan Bapak, yang ngerawat Bapak, telurnya di mana-mana diambilin orang. Rugi apa enggak? Rugi banget, makanya bebek mah diangon. Tarbiyah, mendidik, membina, seperti itu Pak. Jadi ketika kita menyampaikan ilmu tentang keutamaan sholat duha, setelah 1 bulan, kita monitor tuh murid. Antum sebulan duha berapa kali? 4 kali, berarti seminggu cuma sekali. Kita support, tambah lagi dong. Setelah kita sampaikan ilmu tentang keutamaan bangun malam, setelah sebulan, kita mutaba'ah. Kita evaluasi. Berapa kali antum sebulan tahajud? Sekali doang. Masya Allah. Keren banget bahasanya. Sindir halus. Keren banget. Padahal apa? Harusnya mah seminggu jangan kurang 3 kali. Ini mah cuma sebulan sekali. Tuh. Itu namanya mendidik. Itu namanya membina. Kalau mentransfer ilmu, disampaikan keutamaan salat duha, wes, mau diamalin, mau kagak, terserah ente. Itu namanya memindahkan ilmu. Mu'allimanil khair, guru kebaikan itu tidak seperti itu. Ilmunya disampaikan, kemudian santrinya, muridnya, binaannya dimutaba'ah, dievaluasi. Paham jemaah? Ternyata dari 10 murid yang ngaji rutin, ada 1-2 orang yang bacaan Al-Qur'annya pakai logat kampungnya masing-masing. Kebumen, alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan, dalam banget ainya Ron kata saya. Ya, salah satu ujian masuk untuk perguruan tinggi Islam itu calon mahasiswa dites baca Al-Quran. Salah satunya calon mahasiswa dari Kebumen. Suruh baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Diulang-ulang kayak gitu terus. Siapa nama kamu? Iis. Asal mana? Cianjur. Bisa baca Al-Quran? Bisa. Coba bacain surah Wadduha. Ya, bagus sih Pak. Wadduha wallaili idza saja. Pas 5 ayat terakhir, Fa'ammal yatima fala takhar, fa'ammas sa'ila fala tanhar. Sunda banget itu. Susah ngomongin fa itu susah. Nah, kalau kita punya murid yang kayak begini, kita dorong, coba antum ikut kursus. Ya, RKN Rumah Quran Nusantara seminggu 2 kali gratis.
paling setiap ketemu infak sukarela. Atau ikut rumah tajwid untuk memberikan Al-Quran. Kalau di sini berbayar per semester sekian. Itu namanya apa? Mendidik, membina. Biar dia bisa akselerasi, bisa mengikuti teman-teman yang lain dalam satu grup yang bacaan Al-Qurannya sudah bagus. Jadi beda, ya, ta'lim, tarbiyah itu mendidik, ya kan, membimbing, ya, berbeda banget dengan mengajar, sampaikan ilmu, ya udah disampaikan ya udah. Nabi Ibrahim adalah sosok pembimbing yang sangat luar biasa, sosok pendidik yang sangat luar biasa. Ya, karena apa? Ya ternyata memang dari dulu sampai sekarang kita, umat kita termasuk saya harus terus diingat-ingatkan agar kita mau mempelajari, mendalami agama kita sendiri. Jelas ya? Jadi kondisi umat ya jelas ya. Mau menjadi muslim sebaik apa kalau kita nggak paham Al-Quran? Nggak kebayang lah. Makanya banyak, mohon maaf ya, label umat Islam tuh banyak banget. Ada label Islam KTP. Ya, itu kan nggak enak banget ya. Enak nggak kalau Islam KTP? Islam KTP-nya doang, sholat nggak pernah, Ramadan nggak puasa. Benar apa benar? Ya, jadi jauh dari tentang Islam. Kalau kita nggak paham tentang Islam, bagaimana kita mau menampilkan wajah Islam yang hebat? Susah. Orang yang bisa menampilkan wajah Islam yang sebenarnya adalah orang yang paham Islam. Islam jujur. Terus kita orangnya kagak jujur. Berarti Islam indahnya tertutup oleh penampilan kita. Islam mengajarkan amanah. Kita nggak amanah. Berarti indahnya Islam yang amanah ini tertutup oleh penampilan kita. Hingga orang nggak suka Islam karena melihat kita. Ya, Islam peduli, tapi kita nggak peduli. Jadi indahnya Islam tertutup. Mari kita jamaah menampilkan wajah Islam yang sebenarnya. Wajah Islam sebenarnya apa? Peduli, dermawan, senang menolong. Kalau ini dibalik, enggak peduli, pelit, tidak suka nolong. Berarti wajah Islam tertutup oleh perilaku kita umat Islam yang tidak Islami. Ya, boleh nggak kurban, berbagi daging kurban kepada tetangga kanan kiri yang beda agama? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh apa harus? Boleh doang apa harus? Harus Allah yang nyuruh. Allah yang suruh. Ya, mana ayatnya? Surah 9 ayat 60. At-Taubah. Ya, golongan yang berhak menerima zakat, infak, sedekah, fidyah, kafarat, hibah, wakaf. Ini banyak tuh. Bahasa Basnas atau MUI, ya kan? Namanya ZIS, zakat, infak, sedekah. Lengkapnya zakat, infak, sedekah, fidyah. Ini bayar fidyah nih. Ya, bapak saya sudah sepuh, ibu saya sudah sepuh dan gak puasa. Ini bayar fidyah. Ya, ini bayar apa? Kifarat atau kafarat, tebusan kesalahan. Ya, kenapa emang? Maaf, saya menggauli istri saya di siang hari bulan Ramadan. Ya, kena kifarat dia. Ya, kenapa? Kifaratnya puasa 2 bulan, boro-boro ya Rasul 2 bulan, sebulan aja kayak gini.
Ya kan? Ya sudah, ngasih makan kepada 60 miskin. Masalah ya Rasul, saya nggak punya. Rasulullah cuma mesem aja, mesem, nggak diomelin. Ini rahmat. Orang bodoh di depan Nabi nggak diomelin. Ya, dia tergopoh-gopoh, dia lari. Ya kan? Ya Rasul. Bahasanya, saya jatuh di atas istri saya. Ya. Bahasanya halus, saya jatuh di atas istri saya. Kata Rasulullah, ya wis, sing wis ya wis, yang sudah terjadi. Tapi kamu harus bayar kifarat, tebus salahmu, dosamu tebus. Dengan apa ya Rasul? Puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, sebulan aja kayak begini, 2 bulan yang mana mungkin ya Rasul. Ya sudah, kifarat yang kedua, kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, ya kan, merdekakan hamba sahaya. Dari mana? Mau merdekakan hamba sahaya kan pakai duit. Nih budak dibayar sama tuanya biar dia bebas merdeka. Saya punya ya Rasul. Ya udah, ngasih makan orang miskin. Saya juga nggak punya. Rasulullah senyum aja. Ya kalau pakai bahasa kita ya kan, dasar lo gitu. Ya. Rasulullah. Akhirnya begitu suruh ngasih makan orang miskin nggak bisa juga. Tiba-tiba ada seorang sahabat tetangga Nabi yang mendengar perbincangan itu datang kepada Nabi dengan membawa sekeranjang kurma. Ya, akhirnya diterima oleh Rasulullah, kemudian disedekahkan kepada yang siang hari melakukan hubungan badan dengan pasangan. Apa kata Rasulullah? Ya, puasa nggak bisa, memerdekakan hamba sahaya nggak ada duit, yang ngasih makan 60 miskin nggak ada duit. Ya udah, ini korma sekeranjang, bawa pulang sana, berikan kepada orang-orang miskin yang ada di sekitar antum, sekitar bapak. Apa jawabannya? Ya Rasul, di kampung Ani tidak ada orang paling miskin yang lebih dari saya. Rasulullah nahan tawar. Ya Rasul, fama baina labataiha afqaru minni. Tidak ada pokoknya rumah kanan kiri yang lebih fakir dari Ani. Kalau pakai bahasa antum apa ya? Antum ini kebangetan gitu kira-kira lah. Apa kata Nabi? Ya sudah sana, kalau begitu bawa pulang tuh korma, makan kamu sekeluarga. Selesai. Ini namanya apa? Memindahkan ilmu? Bukan. Ini namanya mendidik, membimbing, membina. Ya. Jadi umat yang kondisinya kayak begitu jangan kita biarkan. Mari kita bimbing, kita bina. Kalau saya belum bisa gimana? Ya kita harus mau dibimbing dulu, mau dibina dulu, biar suatu hari bisa membimbing, bisa membina. Alasan yang kedua, kenapa umat harus dibimbing, harus dibina? Sadar fitrah diri kita. Ya, surah 9, surah 91. Asy-Syams ayat 6, 7, 8. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Demi jiwa setelah disempurnakan, demi ruh setelah disempurnakan dengan jasad. Jadi Allah bersumpah dengan makhluk, dengan kita, jasad dan ruh. Ya, demi manusia yang aku telah sempurnakan jasad sama ruh. Setelah jasad kita dikasih ruh, setelah ruh disempurnakan jasad, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka setiap jiwa kita diberi kecenderungan fujur, jahat, buruk. Wa taqwaha, diberi kecenderungan takwa, baik. Jemaah, manusia sebaik apapun tidak akan pernah berubah jadi malaikat. Paham nggak? Benar terus enggak?
Sebaik apapun manusia, sesoleh apapun, setakwa apapun, dia punya potensi buruk. Dan manusia seburuk, sejahat apapun, punya potensi baik. Allah yang bilang. Nonton berita enggak? Jawa Tengah Pati. Pesantrennya tahfidzul Quran. Dolo Kusuma apa namanya. Nonton berita enggak Jamal? Enggak ada yang nonton, enggak tahu. Nafas panjang dulu ya. Ya. Ini kiai punya pesantren, penghafal Al-Quran. Ternyata apa? Naudzubillahi min dzalik, summa naudzubillahi min dzalik. Dia mencabuli 50 santriwatinya. Udah ditangkap. Kabur, ketangkepnya di Wonogiri. Dan beberapa santriwati sampai ada yang hamil. Jadi mananya apa? Manusia yang kata kita sesoleh apapun, sebaik apapun, memang ada potensi buruk. Bisa dihilangin nggak jemaah? Potensi buruk yang ada pada setiap kita bisa dihilangin nggak? Nggak bakal bisa. Bisanya diredam. Gimana cara diredam? Ngumpul setiap pekan dengan orang-orang yang baik. Hingga potensi buruk yang ada dalam diri kita nanti lama-lama kerdil nggak berkutik. Sok, dalam diri kita ada potensi buruk. Ngumpulnya sama orang buruk. Berkembanglah potensi buruk kita. Paham ya, Mak? Dan manusia sejahat apapun ada potensi baik. Sayyidina Umar bin Khattab sebelum memeluk Islam sama Nabi seneng apa benci? Benci banget. Sama Islam seneng apa benci? Benci banget. Rasulullah aja mau dibunuh sama Umar. Jadi di masa Rasulullah mengemban dakwah di awal-awal Islam ada dua jawara, nama-namanya Umar bin Khattab sama Umar bin Hisham. Ini sirah. Sama-sama jagoan. Rasulullah sering berdoa, ya Allah, berikanlah petunjuk salah satu dari dua Umar. Umar bin Hisham boleh, Umar bin Khattab boleh. Syukur dua-duanya diberi petunjuk. Kenapa? Dakwahku perlu ada yang backup. Dakwah saya perlu ada yang ngawal. Kalau salah satu Umar engkau beri petunjuk, cukup dia mengawal dakwah. Dengan izin Allah yang diberi hidayah oleh Allah, Umar bin Khattab. Ini artinya apa? Manusia yang pernah membunuh, manusia yang pernah menjadi raja mabok, biangnya judi, setiap ayat judi mabok turunnya asbabun nuzulnya Umar. Surah Al-Baqarah 120 yang mengatakan manfaatnya ada tapi madaratnya lebih besar, mabok judi. Itu sebab turunnya Umar. An-Nisa ayat 46, jangan sholat dalam keadaan mabok. Asbabun nuzulnya Umar. Surah Al-Maidah 90-91, berhentilah dari mabok. Asbabun nuzulnya Umar. Jadi Umar sebelum memeluk Islam, dia mah udah apa ya? Mabok judi, bukan sekedar pelaku dia, pengedar juga, punya pabriknya juga. Umar. Tapi ternyata pada akhirnya mendapat hidayah Allah. Dan setelah mendapat hidayah, Islamnya nggak setengah-setengah. Islamnya Umar itu nggak ada 15 tahun ya, bayangan. Jadi orang Muslim kurang 15 tahun dijamin surga tanpa dihisab. Gimana tuh? Berarti apa? Dalam diri yang kelihatan mata jahat banget, ternyata ada potensi baik. Dalam diri yang kelihatan soleh banget, alim banget, takwa banget, terselip di situ potensi buruk. Kalau tidak dikawal oleh lingkungan yang baik, nah udah, potensi buruknya akan terus makin liar. Benar nggak jemaah?
Makanya tarbiyah, pembinaan, membimbing menjadi penting. Kenapa? Sadar dalam diriku ada potensi buruk. Biar potensi buruk bisa kerdil, bisa tidak berkutik, bisa tidak berdaya, maka saya harus punya teman-teman baik yang selalu ada bersama kita, minimal sepekan sekali. Jadi ngumpul sama orang baik tuh mereka jadi supporter. Orang-orang baik sekitar kita support. Kalau kita malas ke masjid, malas bangun malam, malas baca Al-Quran, malas berdakwah, maka orang-orang itu akan support kita. Dan orang baik sekitar kita jadi sikring pengaman. Ya, apa yang perlu diamankan? Potensi buruk yang ada dalam diri semua kita. Paham ya jemaah? Jadi pembinaan penting banget. Ya, karena apa? Untuk meredam potensi-potensi buruk yang ada dalam diri kita. Ya, baru seminggu kasus Pati muncul lagi di Ciawi, Bogor. Kalau ini bukan santriwati, 16-17 santriwannya disodomi sama. Ya Allah, wajah Islam coreng-moreng. Ya, mungkin juga Bapak Ibu jamaah kenal mungkin ya, tapi udah pulang, udah kabur lah. Ya, kita nggak pakai bahasa pulang karena jahat kita bilang kabur. Ya, Syekh Ahmad Al-Misri yang jadi juri dai, bayangin. Ya, makanya kata Ustaz Adi Hidayat, polisi jangan ragu, kalau memang dia salah ya tangkap. Dia di Indonesia nggak punya pesantren, cuman ditampung di pesantren ini, ya kan, mengajari Al-Quran, ditampung itu, malah beberapa santri di sodomi. Dijanjikan kalau kamu mau nanti bisa kuliah di Mesir. Ini artinya apa jemaah? Manusia tanpa kecuali diri-diri kita ada potensi buruk. Siapa yang bilang? Allah. Wa nafsiu wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zaka. Beruntung kalau kita selalu menerpa diri kita. Bersihkan gitu, sucikan dari sifat-sifat buruk. Caranya gimana? Harus sering duduk ngumpul sama orang baik. 3. Kenapa pendidikan pembinaan menjadi penting? Takwin syahsiyah al-islamiyah, membentuk pribadi yang islami. Pastinya ya, semua kita orang tua kepengen punya anak yang akhlaknya, kepribadiannya islami, pengen banget. Termasuk saya juga kepengen. Nah, itu tidak akan mungkin bisa kecuali dibina. Pembentukan karakter yang komit, ya, kuat, berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam itu memang harus dibina. Ya, karena apa? Kalau kita cuman ketemu sebulan sekali, ketemu 6 bulan sekali, apalagi setahun sekali, maka ilmu sebanyak apapun, ilmu sehebat apapun, nggak nempel, nggak melekat. Undanglah ke sini tokoh-tokoh muda yang semuanya sedang berkibar. Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Dasatib memberikan ceramah di Beji Kukusan, entah momennya tahun baru Islam sebentar lagi, entah momennya Maulid, entah momennya Isra Mi'raj. Pasti kalau saya dengar juga datang saya. Sayang banget beliau-beliau lagi menyampaikan tabligh akbar di Depok, saya nggak datang, sayang banget. Saya termasuk mengidolakan mereka, luar biasa mereka. Muda, tapi mereka ulama-ulama yang sangat luar biasa. Menyampaikan ilmu kepada kita, luar biasa. Tapi setelah tabligh akbar sekali, nggak pernah datang lagi ke Depok.
Kira-kira ilmu hebat yang disampaikan melekat apa enggak? Melekat enggak jemaah? Begitu pulang nyampe ke rumah, ditanya sama suami. Ya, kalau yang datang istrinya. Ditanya sama istri, kalau yang datang suaminya. Ya kan, Pak? Ustadz Adi, Ustadz Uwas, Ustadz Dasan tadi datang semua, datang gimana? Wah, hebat-hebat ceramahnya. Boleh dong Pak ceritain tadi ceramahnya Ustadz Dasan itu apa? Ustadz Somad apa? Ustadz Adi apa? Lagian mama kagak datang sih, jadi bikin susah aja. Pokoknya mah yang jelas hebat aja ceramahnya. Paham nggak? Kalimat ini paham nggak? Ilmu yang didengar baru pulang 60% udah hilang. Kalau seminggu gimana seminggu? Lepas. Tahu nggak? Bagaimana cara melekatkan ilmu? Cuman 2. Ini hadis Rasul. Sedikit-sedikit dan kontinu. Ngelekat. Apa dalam hadis? Perkara yang paling disukai Allah adalah yang paling kontinu. Walaupun sedikit. Ya, sedikit itu ringan, sedikit itu enteng, ringan enteng. Ini disukai oleh semua kita. Fitrah kita manusia seneng ringan enteng, nggak suka berat. Makanya sedikit-sedikit. Emang benar, pasti benar. Kerja jam 7 pagi sampai jam 12 sejuta. Kerja jam 7 pagi sampai jam 5 sore sejuta. Bapak mau kerja sampai jam berapa? Saya ulang. Kerja jam 7 sampai jam 12 sejuta. Jam 7 sampai jam 5 sore sejuta. Mau sampai jam berapa? Jam 12. Ibu jam 12, artinya apa? Emang fitrah kita suka yang enteng. Ringan. Yang belum biasa duha, kerjakan aja 2 rakaat. 3 menit kelar. Gak ada aktivitas lain yang bakal keganggu dengan sholat duha. 3 menit. Nanti kalau sudah nyaman, ujuk-ujuk nambah 2 lagi gak berasa. Sudah ternikmati, sudah dirasakan hikmahnya, nambah lagi 2 lagi kagak berasa. Begitu pula orang yang jarang atau nggak pernah sholat bangun malam, jangan langsung 11 rakaat. Mulai dengan 2 rakaat, tutup witir 3 rakaat, tidur. Lama-lama nyaman, lama-lama dirasakan fadilahnya, lama-lama nambah 2 rakaat, ditutup witir. Lama-lama nambah 6 rakaat, ditambah witir. Semua kita manusia suka yang enteng-enteng, suka yang ringan. Terus kenapa Nabi bilang sebaik-baik amal yang paling kontinu walaupun sedikit? Kontinu itu yang membekas. Kalau nggak kontinu nggak bakal membekas. Mau kemana Ustaz Agus? Mau ke dokter. Kenapa nih badan gak enak Ustaz? Ke dokter. Ya, kata istrinya malah sih kayaknya mesti harus dirawat tuh Ustaz. Berangkat ke dokter. Alhamdulillah setelah didiagnosa, ditanya apa yang dirasa, bla 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 bla, diperiksa, ya kan, Ustaz Agus kata dokter, Ustaz nggak harus dirawat inap, cukup rawat jalan. Ya, Ustaz, sebelum pulang mampir Kimia Farma, tolong ditebus obat ini, ya, ditulis resep. Ya kan, diminum pagi 1, sore 1, selama 10 hari. Ya, berarti 20 kapsul. Ditebus kia Pak. Berapa? 2 juta. Hah, mahal. Ustaz, ini obat bagus, satunya 100.000. Emang herbal satu 3.000 Ustaz. Gamat herbal ya HN itu satunya 3.000. Ini obat bagus nih. Ya kan? Jadi harganya 1 100.000. 10 sejuta.
22 juta. Bayar. Pulang. Apa kata sang istri? Ayah udah pulang, udah. Katanya mau minta dirawat. Kata dokter enggak harus dirawat, Bu. Cukup rawat jalan. Cuman dokter nyaranin, ya ayah harus minum obat ini selama 10 hari. Pagi 1, sore 1, setelah makan. Istrinya malah ngomong, Papa kan kegiatannya padat banyak. Biar Papa cepat sembuh dan tetap bisa beraktivitas, gimana kalau 20 kapsul Papa minum sekaligus? Gimana, Pak? Gimana kira-kira? Istet. Nggak mati tuh untung. Keracunan lah. Sekarang bertanya kepada diri kita, obat itu dampaknya apa? Menyembuhkan. Obat itu dampaknya menyembuhkan. Loh, ini kok nggak ada dampaknya? Kan Rasulullah udah ngingetin 14 abad yang lalu. Pagi 1, sore 1. Pagi 1, sore 1. Setelah 2-3 hari baru mulai berasa efeknya. Tadinya mencret udah enggak. Tadinya pinggang sakit udah enggak. Mana ada sekaligus nempel. Tidak ada ulama sekali berapapun, sehebat apapun yang bisa menjelaskan Islam A sampai Z sekali datang tuntas. Nggak ada yang bisa. Siapa? Quraisy Shihab. Nggak bakalan bisa. Kalaupun bisa ya dipaksakan banget. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Walaupun saya datang telat, saya agak terlambat, mohon maaf sebelumnya. Tapi insya Allah saya akan sampaikan Islam hanya sekali datang tatap muka pada malam ini. Insya Allah saya jelaskan secara tuntas. Islam adalah agama yang luar biasa. Demikianlah ceramah saya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngerti nggak? Iya, emang Islam agama luar biasa. Tapi kalau bahasa kuliah, luar biasanya Islam itu harus berapa kali SKS itu. Bekali kalau tatap muka. Nggak bakal nempel. Ini obat khasiatnya untuk jantungnya. Sekali nggak bakal ngefek. Ini makanan buah dari Papua hebat buat ginjal. Sekali makan nggak bakal ngefek. Hanya ada satu, sekali makan atau sekali minum ngefek. Minum racun. Sekali doang ngefek. Kalau nggak percaya cobain. Apa yang sekali ngefek? Nggak ada. Minum obat, satu. 2-3 hari boleh mulai berasa. Iya, saya udah nggak mencret lagi nih. Tuh. Hari berikutnya makin baik. Ya, kepala kayaknya pusing ke sini, udah hari keempatnya udah hilang. Semuanya bertahap. Itulah tarbiyah namanya. Itu pendidikan, pembinaan. Kenapa harus inten? Biar terbentuk. Kepribadian Islamnya terbentuk. Jadi konsepnya jamaah, membentuk pribadi itu tahu satu langsung praktek, tahu dikit langsung praktek, tahu dikit langsung praktek. Mempraktekkan ilmu nggak nunggu banyak. Sudah disampaikan keutamaan sholat duha. Udah sebulan. Udah pernah dilaksanain belum duha? Belum. Sayang banget udah tahu kan keutamanya bagaimana. Nah, tarbiyah itu, pembinaan itu tahu praktek. Tahu praktek. Dapat praktek. Dapat praktek. Ya harus dimutabaah, dimonitor. Kalau pakai bahasa guru dengan murid, dievaluasi. Ya, jadi evaluasi itu strategi, salah satu cara melekatkan ilmu. Dilakukan oleh Rasul banget. Rasulullah sekali waktu salat subuh nggak wirid, langsung menghadap ke belakang. Bertanya kepada jamaah. Lihat, dimutabaah. Lihat lagi dievaluasi. Lihat sedang dilekatkan ilmu.
siapa di antara antum yang tadi malam sholat qiyamul lail? Ya sahabat mana ada yang berani bohong? Emang enggak ya diam semua. Sampai pertanyaan diulang, siapa di antara antum yang tadi malam qiyamul lail? Diulang karena apa? Keutamaan qiyamul lail sudah disampaikan, dimonitor oleh Nabi. Begitu pertanyaan ketiga, tidak ada yang angkat tangan. Satu-satunya yang angkat tangan. Dan itu bukti tadi malam qiyamul lail. Siapa nih? Siapa jemaah? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar itu sahabat yang paling sering buntutin Nabi. Tahu buntutin? Ngintilin. Dia pengen tahu banget Rasulullah tuh siang, sore, pagi, malam ngapain. Terus ngawal. Ternyata Rasulullah setelah turun surah 17 ayat 79, fatahajjad bihi nafilatal, bangunlah di malam hari sebagian malam untuk melakukan sholat tambahan. Tahajud maksudnya. Rasulullah setelah turun surah 17 ayat 79 yang barusan, Rasulullah tiap malam qiyamul lail. Abu Bakar sering buntuti, sering ngintilin, sering ikut di belakangnya. Karena Rasulullah tahajudnya tiap malam, Abu Bakar nanya, "Ya Rasul, maaf, saya perhatiin setelah turun surah ini, ayat ini, Rasulullah tahajudnya tiap malam. Emangnya tahajud wajib ya Rasul?" Apa jawab Nabi jemaah? Emangnya tahajud wajib ya Rasul? Apa jawab Nabi? Lau qultu na'am, kalau pertanyaan antum saya jawab iya, ya wajib. Tapi Abu Bakar, Rasulullah tidak menjawab iya. Itu artinya apa? Tahajud wajib buat Nabi, sunnah buat kita. Kira-kira kalau salat tahajud diwajibkan, kira-kira kita pada sanggup apa enggak? Dosa semua kita lah. Lagi ngantuk-ngantuknya, lagi pulih-pulusnya jam 2. Bayangin. Bener kan? Makanya inilah kasih sayang Rasul kepada kita umatnya. Biar yang berat-berat saya saja. Ini pemimpin. Ya, yang berat-berat biar saya saja. Ya, jadi evaluasi bahasa Arabnya mutaba'ah atau monitoring menjadi penting. Untuk apa? Supaya ilmu melekat. Ya, itulah kenapa pembinaan menjadi penting. Membentuk karakter yang kokoh, berkomitmen dengan nilai-nilai keislaman. Jelas jemaah? Ya, untuk apa lagi? Kenapa pembinaan menjadi penting? Ya, agar kita bisa melahirkan bukan pribadi soleh saja, pribadi soleh yang dinamis. Ya, jadi pembinaan itu untuk mencetak pribadi soleh yang dinamis. Paham jemaah? Kita tahu ilmu tentang sholat itu dinamis, kita sampaikan lagi sholat kepada yang lain. Harokah, terus bergerak. Ya, jadi kita tidak mencukupkan menjadi pribadi baik, pribadi soleh, tapi pribadi soleh sekaligus yang muslih. Muslih itu dinamis, mau ikut andil di dalam memperbaiki kondisi umat yang poin 1. Berarti saya harus belajar biar saya bisa ikut memperbaiki keadaan umat yang kondisinya seperti itu. Paham jemaah? Kalau nggak kayak gitu ya nggak akan lahir. Dia hanya cukup ya. Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, yang penting saya ngaji. Orang lain nggak sholat, nggak puasa, ya terserah. Toh dia sendiri yang akan nanggung nanti di akhirat. Jemaah, ya kan? Dibentuk menjadi pribadi yang dinamis supaya kita bisa menjadi aktivis kebaikan. Ya, tahu tentang puasa, tahu tentang sholat, aktif disampaikan kembali, didakwahkan kembali. Emang disuruh oleh Nabi
Ballighu anni walau ayat. Sampaikan apa yang kalian tahu dari aku tentang Islam, walau hanya satu ayat. Berarti apa? Tugas berdakwah atau tugas memperbaiki keadaan umat bukan hanya tugas para kiai saja, para ulama saja, para ustadz saja, tapi memperbaiki kondisi seperti itu adalah kewajiban kita bersama-sama. Jelas semua? Ya, jadi pembinaan itu biar kita menjelma menjadi pribadi yang aktif dalam melakukan kebaikan. Ya, dakwah itu kan pekerjaan berat. Dakwah itu memperbaiki jamaah, membangun peradaban. Ya, supaya orang-orang Islam mau gitu mengamalkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Bukan hanya mengamalkan Islam dari sisi akidah dan ibadah, tapi mengamalkan Islam sampai kepada level ekonomi yang Islami, keluarga yang Islami, membentuk masyarakat yang Islami dengan penuh kesadaran. Ini tidak bim salabim, butuh proses yang panjang. Ini pekerjaan berat. Nggak mungkin dipikul sendirian, harus dipikul rame-rame. Caranya gimana? Kita harus membentuk pribadi-pribadi yang siap untuk bergerak. Benar kan? Ya, jadi jangan sampai kita membiarkan kondisi umat, ya, kita bagian dari umat yang seperti itu terus dalam kebodohannya. Ya, nanti labelnya banyak tuh. Islam KTP, Islam abangan, benar kan? Islam kejawen, benar kan? Apalagi jemaah? Islam fobia. Islam tapi benci banget dengan Islam. Ya, di Inggris Islam fobia turun lebih dari 50%. Cuman melihat seorang yang menampilkan wajah Islam yang sebenarnya. Muhammad Salah yang bermain di klub Liverpool. Ya, bergabung dengan Liverpool tahun 2017. Udah 9 tahun lebih sampai Liverpool jadi Liga Primer. Ya, jadi Liga Champion dan lain sebagainya. Tidak lain tidak bukan karena ada seorang pemain muslim yang sangat amat luar biasa. Siapa namanya? Muhammad Salah. Ya, itu kalau bahasa Arabnya Muhammad Soleh. Ya, itu orang-orang yang benci banget, terutama kalangan muda, asal melihat Islam tuh, wah teroris tuh, jahat tuh. Ya, penelitian Islamfobia di Inggris turun lebih dari 50% setelah melihat penampilan Muhammad Salah yang begitu luar biasa. Oh, ternyata dakwah bisa dilakukan sambil main bola, bisa. Sadio Mane, pemain timnas Senegal yang belum lama mengantarkan Senegal menjadi juara Afrika, adalah pemain kelas dunia kayak Ronaldo, tapi handphonenya aja retak-retak. Diledekin sama Messi, diledekin sama Ronaldo. Lo pemain bintang kelas dunia, handphonenya retak-retak. Nggak kepengen beli handphone yang 100 juta. Saya nggak perlu. Yang penting handphone buat video call bisa, buat WA bisa, buat WhatsApp bisa. Ya kan? Udah cukup buat saya. Ditanya, terus duit lo miliaran, sehari gajinya 9. Sehari Muhammad Salah sekarang di Al-Nassr, sehari 1 miliar. Kalau kita 1 miliar berapa lama coba? Sehari sekarang main di Liga Arab ya, Al-Nassr, itu gajinya Muhammad Salah sehari 1 miliar, sebulan 30 miliar, setahun hitung sendiri. Buat apa duit kamu? Kata Ronaldo. Saya ingin membangun negeri saya semampu saya. Terus apa yang dibangun? Duitnya bikin sekolah di Senegal, bikin masjid megah, bikin stadion, dan bikin rumah sakit. Masya Allah.
Dan lebih dari 4.000 anak-anak yang sekolah di kampungnya dikasih beasiswa oleh Muhammad Salah. Ya. Dan ternyata Muhammad Salah adalah bapaknya seorang guru ngaji di musola. Dan sekarang dapat anak gadis Senegal yang juga anak seorang ustadz di kampungnya, pakai jilbab. Ya. Artinya apa? Ini sosok sangat menginspirasi, sederhana sekali. Sekali lagi, bikin sekolah, bikin stadion, bikin rumah sakit, membangun sarana yang dibutuhkan oleh warga di sekitarnya. Dari mana? Dari hasil main bolanya. Jadi artinya apa? Kita juga pengen menjadi sosok-sosok yang dinamis sesuai dengan kemampuan kita. Yang jelas, apa yang kita pahami tentang Islam tidak mandek, tidak berhenti dalam diri kita. Kita ingin menyampaikan lagi, walau hanya satu ayat. Karena Rasulullah, Nabiku, tauladanku mencontohkan satu ayat sampaikan, satu hadis sampaikan. Insya Allah, membangun peradaban berat ketika dipikul rame-rame. Ya, peribahasa ringan sama dijingjing. Pikul, berat, apa itu bahasanya? Ya pokoknya kalau ringan ya dijingjing. Kalau berat kita pikul bareng-bareng. Betul kan Pak Haji? Jadi membangun peradaban agar Islam komit, umat Islam komit berpegang teguh dengan ajarannya. Ya kan, sekali lagi adalah kewajiban kita bersama. Mudah-mudahan dengan terus seperti itu, nanti label-label miring kayak itu akan hilang perlahan. Ya, Islam abangan jadi nggak ada. Islam merampok, nodong jadi bajing loncat. Ya kan? Jadi bukan Islam dari tanah abang, bukan Pak. Ya. Yang lebih berat lagi juga Islam sekuler. Islam sekuler itu pokoknya perempuan sama perempuan jatuh cinta ingin nikah silahkan. Laki-laki dengan laki-laki ingin nikah silahkan. Bahkan orang sekuler, kalau ada laki-laki punya istri, ada perempuan punya suami, kemudian senang terus melakukan hubungan badan, nggak boleh dihukum. Karena mereka melakukannya suka sama suka. Sekuler sampai kayak begitu, Pak. Rusak nggak tatanan Islam? Tatanan berbangsa bernegara juga rusak. Dan mohon diketahui, diwaspadai oleh setiap kita, terutama bapak-bapak RW, bapak RT, ternyata kota Depok dalam 5 tahun terakhir ini, kota Depok dari 26 kabupaten kota di Jawa Barat adalah LGBT-nya nomor 1 terbesar ada di Depok. Oke. Dulu nggak ada kafe, sekarang kafe menjamur di mana-mana. Memang di situ. Sekali lagi, data terbaru dari 26 kabupaten dan kota, gay yang paling besar ada di kota kita, Depok. Gimana caranya pencegahannya? Ya kita harus terus membina. Jangan jadi orang kagetan. Hah, itu anak tetangga saya. Gak nyangka dia udah jadi anak pang. Tuh. Nah itu. Anaknya Bapak Fulan. Ternyata dia sudah bergaul kayak gitu. Kaget kita. Ya, jangan menjadi kagetan. Karena semuanya akan bergerak. Umat Islam itu seperti hidangan lezat. Hidangan enak banget dikelilingi oleh orang-orang yang lapar. Yang akan ngasih komando nanti Ustadz Agus. Ya, kalau saya nanti bilang mulai bismillahirrahmanirrahim makan. Ya, Pak Ustadz Agus belum ngasih komando, makanan di depan kita enak-enak banget, kondisinya kita lapar. Belum di komando juga udah maunya kayak begini. Sekuler ngambil dari segmen Islam. Komunis segmen Islam. Sosialis Islam. Jadi kita jadi rebutan. Generasi kita di kampus jadi rebutan. Kalau kita tidak aktif ngebina, entar lama-lama generasi Islam hilang. Kemana mereka? Diambil jadi komunis, diambil jadi sekuler, diambil jadi Islamfobia. Jadi nanti lama-lama masjid nggak ada lagi yang ngurusin. Musola, majelis taklim nggak ada yang ngurusin. Kenapa?